Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Anastasia Cindy Blastibere. Saya dari Universitas Politeknik Negeri Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan dua destinasi wisata yang ada di Kabupaten Belu. Destinasi yang pertama yaitu Benteng Makes atau Benteng Ranuhitu. Benteng Makes atau lebih dikenal sebagai Benteng Tujuh Lapis ini berada di Bukit Makes, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lingkungan sekitar Benteng Makes berupa lapangan savana, tumbuhan berupa kaktus, rumput, dan pohon-pohon yang mudah hidup di lahan keras. Jarak dari kota Atambua menuju Desa Dirun kurang lebih sekitar 40 km dengan waktu perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Benteng ini adalah benteng utama kerajaan Dirun pada waktu itu, di mana sering terjadi perang antar suku di Pulau Timor. Menurut cerita masyarakat setempat, Benteng Makes ini sudah ada sebelum penguasaan bangsa Portugis. Benteng ini beberapa kali berpindah tangan sampai akhirnya dijaga oleh 3 pahlawan dari 3 suku lokal, yaitu suku Loos, suku Sirigatal, dan suku Monesogo. Benteng ini dulu merupakan tempat para pahlawan atau yang biasa disebut sebagai meo mengatur strategi atau bahkan melakukan tes kekebalan tubuh dengan cara memotong-motong tubuh mereka sendiri untuk membuktikan apakah tubuh mereka bisa kembali menjadi utuh sebelum maju ke medan perang. Di benteng ini terdiri dari 7 lapis pertahanan yang dimulai dari awal pintu masuk hingga akhirnya ke lapisan terakhir, di mana terdapat sebuah area bulat dari batu membentuk sebuah tempat pertemuan, tempat di mana raja-raja dulu berkumpul. Tepat di belakang bangku tersebut terdapat sebuah batu persegi panjang yang ternyata adalah makam sang raja pertama kerajaan Dirun, yaitu Raja Dasi Manuloek. Menurut tutur yang disampaikan oleh Makoan, batu yang digunakan untuk membangun benteng ini didatangkan dari Desa Ikin dan Desa Lewalo. Ada sebuah tradisi yang masih berlanjut dari suku Umametan, yaitu menaruh sirip pinang di dekat makam raja. Hal ini merupakan adat istiadat masyarakat setempat. Sirip pinang memang identik sekali dengan suku-suku di timur, biasa sebagai lambang persahabatan, lambang perdamaian, juga lambang keakraban. Suku Umametan percaya bahwa arwah leluhur masih banyak bersemayam di tempat itu. Benteng Ranuhitu sendiri kabarnya dibuat selama 7 hari 7 malam, di mana pada siang hari dikerjakan dengan tangan manusia, dan pada malam hari dikerjakan oleh arwah leluhur. Tidak heran suasana mistis terasa kental sekali saat berada di tempat ini. Di bagian halaman belakang benteng, di mana terdapat Hall Makes, yaitu tempat memanggil pasukan atau rakyat, serta tempat khusus untuk meneriakan perang pada waktu itu. Letak memang di pinggir tebing, dengan lembah-lembah di sekitarnya, sehingga sangat yakin jika kita berteriak akan terdengar keras sekali karena efek pantulan dari lembah-lembah tersebut. Kita lanjut ke destinasi yang kedua, yaitu air terjun Mauhalek. Air terjun Mauhalek terletak di Desa Raiwulun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jaraknya sekitar 33 km dari pusat kota yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam menggunakan mobil. Air terjun Mauhalek sudah ada dari dulu, hanya saja pengembangan objek wisata tersebut menjadi kian menarik dan kekinian dimulai tahun 2014. Sejarah penamaan air terjun Mauhalek berasal dari 2 pertemuan
mata air, yaitu mata air Siata dan mata air Mauhalek, yang akhirnya menyatu dan mengalir ke sebuah air terjun. Hebatnya, dua mata air tersebut terkenal di Atambua sebagai mata air yang tidak pernah surut sekalipun di musim kemarau. Saat pengunjung sampai di area parkir atau loket pembayaran, sudah disajikan spot dan view alam yang menawan. Area parkirnya cukup besar, serta terdapat tempat untuk beristirahat atau gazebo bagi para pengunjung. Lokasi air terjun Mauhalek dari area parkir cukup dekat, dan yang paling penting, keseluruhan jalur perjalanan sudah tertata baik. Dari lokasi parkir, kita dapat menuruni anak tangga yang sudah dibuat rapi oleh pengelola. Anak tangga tersebut sampai ke dekat air terjun Mauhalek, disertai pagar pembatas yang berwarna-warni. Ketinggian air terjun ini sekitar 20 meter. Di bawah air terjun terbentuk kolam yang sangat dangkal, setinggi mata kaki sampai betis orang dewasa. Selain pesona air terjun, pesona lainnya adalah keindahan alam sekitar dan ragam spot kekinian yang sudah tertata baik di lokasi tersebut dengan biaya 2.000 per orang. Ya, itu dia dua wisata destinasi yang ada di Kabupaten Belu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, dan lainnya. Mohon kritikan dan saran teman-teman sekalian.